Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Mari kita lihat langsung videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dari Prodi Manajemen Pagi, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi mikro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPD E. Topik-topik yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. 2. Masalah pokok ekonomi. 3. Konsep permintaan dan konsep penawaran. 4. Keseimbangan pasar. 5. Elastisitas permintaan. 6. Elastisitas penawaran. Konsep dasar ilmu ekonomi. Definisi dan ruang lingkup ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bidang ilmu dan juga alat pemuas kebutuhan manusia dalam rangka menggunakan sumber daya alam yang sangat terbatas dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity, kemakmuran atau prosperity, dan kepuasan atau satisfaction. Ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu yang sifatnya penunjang. Sejarah singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan juga memiliki 3 hal pokok di dalam pengertiannya. Dijelaskan juga, ilmu ekonomi adalah sebuah studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Namun, sumber daya itu bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai barang serta jasa dan dapat didistribusikan untuk konsumen. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda pemenuhannya, maka akan menghambat proses kehidupan manusia atau akan mengganggu kehidupan manusia. Kebutuhan masyarakat. Adapun penggolongan kebutuhan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi juga menjadi 2, yaitu jasmani, kebutuhan yang dapat dirasakan secara alami oleh manusia, dan rohani, kebutuhan yang berhubungan erat dengan kekuatan batin. 3. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya juga terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kemudian, kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang penggunaannya dapat ditunda di waktu yang akan datang apabila tidak dapat dipenuhi. 4. Kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan menurut wujudnya terbagi juga menjadi 2, yaitu berdasarkan material dan imaterial. Berdasarkan material yaitu
kebutuhan yang dapat dilihat dan diraba langsung. Sedangkan imaterial yaitu kebutuhan yang tidak dapat dilihat dan diraba tapi dapat dirasakan. Kelima, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan terbagi juga menjadi dua, yaitu individu dan bersama. Menurut individu, yaitu kebutuhan yang hanya dapat dirasakan setiap individu yang membutuhkan. Kemudian, kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang dapat dirasakan secara bersama-sama. Sifat teori ekonomi. Perlu diketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Perbedaan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Perbedaan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi mikro adalah bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kebutuhan dan keinginan manusia yang jumlahnya sangat tidak terbatas dan kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kebutuhan serta kegiatan konsumen dan produsen. Pembahasan berikutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Apa saja sih yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Pelaku kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, rumah tangga, kedua, perusahaan, dan yang ketiga, pemerintah. Masalah pokok ekonomi. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu 1. Masalah pokok perekonomian klasik, 2. Masalah distribusi, 3. Masalah konsumsi. Sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi komando atau sosialis komunis, 3. Sistem ekonomi liberal atau pasar, 4. Sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian. Terdapat 2 pola kegiatan perekonomian, yaitu perekonomian subsistem dan perekonomian uang. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Sedangkan dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Konsep permintaan dan konsep penawaran. Pengertian permintaan. Pada hakikatnya, permintaan akan suatu barang merupakan jumlah barang yang diinginkan pembeli untuk dibeli atau dimiliki. Dalam pemahaman tersebut, dikenal hukum permintaan, yakni jika semua unsur lain dianggap konstan atau tetap, maka permintaan barang akan berkurang apabila terjadi kenaikan harga atas barang tersebut. Demikian juga sebaliknya. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Kedua, permintaan potensial adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tapi belum melakukan pembelian. Dan ketiga, permintaan absolut adalah permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Kurva permintaan. Kurva permintaan yakni kombinasi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang diinginkan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau
selalu negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Di sebelah kanan yaitu terdapat gambar kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya faktor tertentu yang mengintervensi kurva awal. Di bawah ini ada contoh gambar dari pergeseran kurva permintaan. Untuk keterangannya yaitu perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal atau D1 ke D2. Perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva D1 ke D3. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan. 1. Harga produk yang diinginkan. Ketika harga suatu produk meningkat, maka permintaan akan produk tersebut cenderung menurun. Begitupun sebaliknya. Kedua, pendapatan atau income. Ketika seseorang pendapatannya meningkat, maka keinginan atas suatu barang pun meningkat. Begitupun sebaliknya, dengan catatan ini terjadi pada barang normal, bukan barang inferior. Nah, teman-teman, tadi kita mendengar istilah kata barang normal dan barang inferior. Apa sih barang normal dan barang inferior itu? Penjelasannya ada di berikutnya. Mari kita lihat. Perbedaan dua barang tersebut. Barang normal atau normal goods merupakan barang di mana ketika ada peningkatan pendapatan akan memicu peningkatan permintaan atas barang tersebut dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Kemudian, barang inferior atau inferior goods adalah barang di mana saat ada peningkatan income justru akan menurunkan permintaan terhadap barang yang dimaksud dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Ketiga yaitu harga produk sejenis. Terdapat dua sifat barang, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Keempat, selera. Selera merupakan cara pandang individu dalam mengindera produk yang tersedia. Pengertian penawaran. Penawaran mengindikasikan jumlah produk yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen, di mana dikenal hukum penawaran, yaitu yang menyatakan bahwa jika faktor lain dianggap konstan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut naik. Kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slope positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Di sebelah kanan terdapat contoh gambar kurva penawaran alfa atas jaket. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena adanya intervensi terhadap kurva awal. Di bawah ini ada contoh gambar mengenai pergeseran kurva penawaran dengan keterangannya sebagai berikut.
Perubahan yang mengakibatkan menurunnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva awal S1 ke S2. Perubahan yang akan mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva S1 ke S3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut. Pertama, harga produk. Harga produk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kuantitas produk yang ada di pasar atau yang tersedia di pasar. 2. Harga faktor produksi. Besarnya harga bahan baku yang digunakan untuk produksi, ongkos tenaga kerja, serta jumlah modal tentu akan mempengaruhi harga jual produk jadi. Ketiga, teknologi. Pada prinsipnya, teknologi mempercepat dan mempermudah proses produksi sehingga mampu menekan harga produk jadi. Keempat, ekspektasi. Seperti halnya pada pasar permintaan, ekspektasi pemanfaatan atau konsumsi suatu produk di masa mendatang ikut mempengaruhi ketersediaan produk di pasar saat ini. Keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan atau sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Harga keseimbangan sendiri adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Dengan catatan, kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih atau tidak kurang. Rumus keseimbangan pasar. Kondisi keseimbangan pasar jika dinyatakan secara matematis dan grafis akan menjadi seperti berikut. Permintaan sama dengan penawaran. Demand sama dengan supply. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Dengan keterangan D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah stok, E equilibrium atau keseimbangan. Dan di sebelah kanan terdapat contoh gambar di mana kondisi keseimbangan pasar terjadi. Berikut terdapat contoh soal keseimbangan pasar. Dapat dilihat dalam skedul atau tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangan adalah 160 mangkok. Di bawah ini dan di sebelah kanan terdapat gambar yang menyatakan keseimbangan dan soal keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan pasar harus ada yang dilakukan. Biasanya pemerintah mengintervensi beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti 1. Pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga itu sendiri yaitu untuk melindungi konsumen atau produsen. Di dalam pengendalian harga sendiri terdapat dua jenis harga, yaitu yang pertama harga dasar atau price floor. Kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah
kelebihan penawaran atau yang disebut excess supply. Kemudian ada harga tertinggi atau price selling, kebalikan dari harga dasar. Pada kebijakan ini, pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan sehingga nanti akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan yang disebut shortage. Proses yang terjadi pada keseimbangan pasar. Beberapa hal tertentu mempengaruhi terjadinya proses dalam membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan tersebut akan terjadi dikarenakan beberapa hal yang menjadi pengaruh pada market. Berikut ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya sebuah keseimbangan. 1. Penjual menyediakan barang sesuai kebutuhan. 2. Stok barang sesuai penawaran pembeli. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran yang melihat besarnya tingkat kepekaan dari perubahan kuantitas barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Apabila suatu barang tertentu mengalami penurunan, maka kuantitas barang yang diminta dari barang tersebut pada umumnya mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami kenaikan, maka barang yang diminta oleh konsumen justru akan mengalami penurunan. Faktor penentu elastisitas harga dari permintaan. Terdapat 4 faktor penentu, yaitu kebutuhan versus kemewahan. Permintaan atas barang-barang kebutuhan pokok umumnya inelastis. Permintaan inelastis adalah suatu keadaan di mana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga, sedangkan permintaan atas barang mewah lazimnya elastis. Kedua, ketersediaan substitusi. Suatu barang yang mempunyai barang pengganti atau substitusi akan mempunyai permintaan yang sifatnya elastis. Hal ini dikarenakan konsumen tersebut lebih gampang meninggalkan dan digantikan dengan barang pengganti substitusi itu. 3. Pengertian pasar. Elastisitas dari permintaan pada tiap pasar bergantung pula pada batasan pasar. Misalnya, jika pasarnya terbatas atau kecil, permintaan akan lebih elastis daripada jika pasarnya besar. Karena dalam pasar yang kecil, konsumen lebih mudah menemukan barang substitusi. Keempat, periode waktu. Pada periode waktu yang lebih lama, permintaan dari bermacam barang lebih elastis. Macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga dari permintaan atau barang itu sendiri. Suatu elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand adalah parameter yang menunjukkan berapa banyak kuantitas yang diminta dari barang tertentu akan mengalami perubahan seiring dengan harga barang tersebut yang berubah. Parameter tersebut dinamakan persentase dari perubahan jumlah yang barang yang diminta dibanding dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Kedua, elastisitas silang dari permintaan atau cross price elasticity of demand. Elastisitas silang dari permintaan yaitu kecenderungan permintaan barang atau jasa berubah karena adanya perubahan harga barang yang lain. Bisa kita artikan pula sebagai
suatu taraf sensitivitas atau kepekaan dari permintaan suatu barang tertentu terhadap perubahan harga barang lainnya. 3. Elastisitas pendapatan. Dapat diartikan bahwa elastisitas pendapatan merupakan kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah, diakibatkan oleh pendapatan masyarakat juga mengalami perubahan. Bisa kita artikan pula bahwa elastisitas pendapatan ini merupakan taraf kepekaan dari permintaan suatu barang tertentu terhadap perubahan pendapatan seorang konsumen. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Secara teori atau dan juga praktik, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Manfaat itu misalnya untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Manfaatnya yaitu untuk kebijakan impor, untuk perpajakan, dan untuk kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran. Konsep ekonomi elastisitas merupakan suatu konsep di mana perubahan harga sangat berpengaruh terhadap kuantitas permintaan dan penawaran dari suatu komoditas tertentu. Elastisitas dapat juga dikatakan sebagai suatu kepekaan permintaan dan penawaran terhadap harga barang ataupun jasa itu sendiri. Penawaran dikatakan elastis apabila perubahan barang yang ditawarkan cukup besar diakibatkan oleh perubahan harga barang tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, penawaran dikatakan inelastis apabila kuantitas yang ditawarkan berubah sedikit akibat adanya perubahan harga barang tersebut. Secara umum, metode pengukuran elastisitas penawaran akan sama dengan pengukuran dalam suatu elastisitas permintaan. Faktor penentu elastisitas penawaran. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Suatu penawaran tidak bersifat elastis apabila dalam meningkatkan kuantitas penawaran dilakukan dengan biaya yang tinggi. Namun, apabila biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, maka penawaran akan bersifat elastis. 2. Jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis penawaran ini dapat dibedakan menjadi 3 periode waktu, yaitu masa sangat singkat, jangka pendek, dan periode jangka panjang. Faktor ketiga, kemampuan seseorang penjual atau produsen dalam mengubah jumlah produksi. Hal ini sangat berkaitan dengan kapasitas serta biaya produksi. Suatu penawaran akan tidak elastis apabila salah satu dari beberapa hal berikut terjadi. 1. Biaya produksi yang digunakan dalam menaikkan penawaran jumlahnya besar. Dan 2. Kapasitas produksi sebuah terpakai secara penuh. 4. Stok persediaan. Apabila persediaan semakin besar, maka semakin besar pula elastisitas penawaran. Hal ini dikarenakan produsen akan langsung dapat memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang sudah ada. 5. Kemudahan dalam substitusi faktor produksi atau input. Apabila kapital dan tenaga kerja mobilitasnya semakin tinggi, maka elastisitas penawarannya pun akan semakin elastis. Dalam hal ini, apabila mobilitas kapital dan tenaga kerja semakin elastis, maka akan semakin mudah pula seorang produsen dalam memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Derajat kepekaan penawaran atau elastisitas penawaran. Dalam menghitung koefisien elastis penawaran,
dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. E sama dengan persen perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi persen perubahan harga, atau menggunakan rumus elastisitas titik atau point elasticity. Seperti halnya elastisitas permintaan, maka elastisitas penawaran pun juga menerapkan metode titik tengah atau midpoint method dalam menghitung elastisitasnya. Metode nilai titik tengah dalam menghitung elastisitas penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal untuk menentukan elastisitas penawaran menggunakan metode titik tengah atau midpoint method. Teman-teman dapat melihatnya pada video ini. Manfaat elastisitas penawaran. Manfaat perhitungan elastisitas penawaran lebih banyak untuk kepentingan produsen. Dengan mengetahui seberapa elastis penawaran terhadap harga, maka produsen bisa mengetahui beberapa hal berikut. Perusahaan sehat atau tidak. Semakin elastis, artinya respon penawaran terhadap perubahan harga semakin cepat, dan semakin baik atau cepatnya respon penawaran terhadap perubahan harga bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. Kemudian, kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode mendatang. Karena elastisitas penawaran perusahaan bisa mengetahui kebijakan apa yang kira-kira akan dilakukan pada periode mendatang. Misalnya, saat ini perusahaan berada pada posisi inelastis, maka untuk membuat perusahaan menjadi elastis penawarannya, perusahaan mengambil beberapa kebijakan, di antaranya memperbaharui teknologi. Kemudian, apa yang perlu diperbaiki? Perusahaan juga bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil analisa elastisitas penawaran. Sama ketika dokter mendiagnosa penyakit, pun dengan perusahaan, mengapa penawaran di perusahaan tersebut sama sekali tidak sensitif? Ternyata karena perusahaan tersebut masih baru saja berdiri, sehingga belum bisa mengikuti arus eksternal karena internal sendiri masih banyak yang harus dibenahi. Cukup sekian video ini yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan isi maupun materi, serta kesalahan baca atau tulisan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.